رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضاة الله وثوابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip salah satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun." Telah dicintakan kepada aku daripada dunia kalian tiga hal, kata baginda Nabi. Jadi baginda Nabi SAW diberikan kecintaan kepada dunia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga hal. Pertama, at-tib, wewangian. Ya, memakai minyak wangi, ya sesuatu yang wangi itu sesuatu yang bersifat duniawi tapi disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi senang dengan wewangian, maka dari itu ya tatkala kita beribadah, kita sunnah menggunakan wewangian tersebut. Ya, apalagi ibadah sehari-hari saja sudah sunnah kita menggunakan wewangian, apalagi dalam bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dicintakan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nisa, perempuan. Maksudnya di sini bukan berarti baginda Nabi cinta sama perempuan seperti cintanya kita kepada perempuan, tidak. Tapi baginda Nabi SAW cinta kepada wanita sehingga beliau menghormati wanita, mengangkat derajat wanita. Karena dulu di zaman jahiliyah wanita itu tidak ada harganya. Bahkan mereka di zaman jahiliyah itu kalau wanita sedang haid, mereka tidak boleh tinggal di rumah bersama suaminya. Dia harus diasingkan sendiri. Gak boleh makan daging. Dan banyak larangan-larangan yang lain tatkala di zaman jahiliyah, dan juga tidak mendapatkan warisan. Tapi dengan datangnya Islam, dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang sekarang protes ya menuntut emansipasi wanita, itu sudah salah besar. Karena wanita itu sebetulnya sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Islam sudah diangkat derajatnya. Bahkan di zaman jahiliyah dulu tatkala seorang perempuan yang hamil kemudian melahirkan seorang perempuan, maka itu adalah aib bagi mereka. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tatkala menjabat sebagai khalifah dan beliau duduk, waktu itu beliau sedang istirahat, duduk di bawah pohon bersama para sahabat-sahabatnya. Tatkala duduk di bawah pohon, beliau tertawa kemudian menangis. Ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau kok tahu-tahu tertawa kemudian kau menangis?" "Iya," kata beliau, "dulu ya aku teringat masa jahiliyah. Dulu aku ini tertawa karena ingat masa jahiliyah. Aku ini ya membuat Tuhanku sendiri dari roti." Ya, dia jadi adonan roti dibuat sama beliau, dibikin menjadi berhala. Setelah jadi disembah. Setelah disembah dimakan. Kupingnya diambil dimakan, tangannya diambil dimakan. Nah, itu yang membuat aku tertawa, kata beliau radhiyallahu taala. Dan yang membuat aku menangis, dulu di zaman jahiliyah aku ini pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Jadi tatkala itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berdagang ke negeri Syam dan istrinya sedang hamil tua. Beliau berangkat ke Syam. Karena perjalanan dari Mekah ke Syam itu
berbulan-bulan untuk berdagang, baru kembali di tengah perjalanannya Sayyidina Umar berdagang ke negeri Syam, istrinya melahirkan. Dan melahirkan ternyata anaknya perempuan. Melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian bagaimana caranya, ya istrinya ini punya pikiran bagaimana caranya agar dia ini tidak dibunuh oleh suaminya. Karena waktu itu orang yang mempunyai anak perempuan aib dan kebiasaan mereka dikubur hidup-hidup. Akhirnya didandani seperti dandanannya anak laki-laki. Pakaiin celana, kalau zaman sekarang mungkin dipakein kaos seperti anak laki-laki. Sekali waktu pulang Sayyidina Umar melihat anaknya diberi pakaian laki-laki, senang. Kemudian sekali waktu sudah umur kira-kira 3-4 tahun, diajak anak ini untuk berburu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ayo nak, ikut berburu sama ayah. Naik kuda sama Sayyidina Umar. Kemudian di tengah perjalanan si anak ini pengen pipis. Bilang sama Sayyidina Umar, wahai ayah, aku pengen pipis. Turun dari kudanya, kemudian pipis. Dan pipisnya dilihat kok jongkok seperti anak perempuan. Dilihat ternyata perempuan. Pulang Sayyidina Umar ke rumahnya dan hampir saja istrinya itu dibunuh oleh Sayyidina Umar karena telah membohongi ya beliau selama sekian tahun. Akhirnya ngambil cangkul, ngajak anaknya kembali keluar dari kota Mekah di satu lembah, kemudian dia menggali tanah. Setelah cukup untuk mengubur anak perempuannya ini, anaknya suruh lihat, wahai anakku, lihatlah di tanah itu ada apa. Tatkala melihat, langsung didorong anak perempuannya, kemudian ditimbun oleh tanah. Itulah yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis tatkala ingat beliau pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, maka dari itu di zaman jahiliyah seorang perempuan atau bayi yang lahir perempuan itu adalah aib bagi mereka. Karena di zaman jahiliyah juga kalau perempuan itu emang tidak ada harganya. Kadang perempuannya satu, ya berhubungan badan dengan beberapa laki-laki. Nanti tatkala melahirkan anaknya ini mirip siapa? Kalau mirip si A berarti oh ini anaknya si A. Mirip si B nanti anaknya si B, seperti itu. Jadi memang perempuan itu tidak ada harganya dulu di zaman jahiliyah. Dengan datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama Allah, agama Islam, diangkat derajat perempuan tersebut. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintakan kepada beliau, ya cinta kepada perempuan, ya menghormati, sehingga beliau menghormati dan mengajari kita untuk bisa menghormati perempuan. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, dan Allah menjadikan ketenangan hatiku itu di dalam salat. Salat itu ya merupakan istirahatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat senang melakukan salat. Kalau sudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam capek ngurusin umat, langsung bilang kepada sahabat Bilal, "Arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal." Kalau sudah capek istirahat, tidur. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat daripada ngurusin umat, ya istirahatnya apa? Salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga yang Allah berikan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad yang ketiga adalah menjadikan salat itu ketenangan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa kana mahu ashabun julusun, dan di samping baginda Nabi SAW tatkala mengucapkan hadis ini, ada beberapa sahabat juga kumpul bersama beliau. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian faqala Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar juga bilang kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, betul apa yang kau katakan ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun." Dan juga Allah memberikan kecintaan kepadaku daripada urusan dunia juga 3, kata Abu Bakar. Seperti engkau ya Rasulullah. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar, an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Yang membuat aku senang, ya aku diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Yang pertama, tatkala aku memandang wajahmu ya Rasulullah. Memang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ini paling senang memandang wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian beliau diangkat menjadi khalifah dengan musyawarah kaum muslimin pada waktu itu. Beliau setiap pulang daripada kantornya, kantor khalifah kalau sekarang ya, kantor presiden kalau sekarang, kalau pulang ke rumahnya itu selalu menuju